Haleluya. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera kepada Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat GPDI Philadelphia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Marilah pada saat ini kita akan bersama-sama mendengar dan menerima sabda Tuhan. Bapak Ibu, bahwa sampai hari ini semua orang masih dihadapkan dengan persoalan, yaitu tentang sakit penyakit dan perekonomian. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu? Ya, di dalam kita menghadapi dan menyikapi keadaan yang ada ini, ya Bapak Ibu, ya, saya katakan bahwa yang sangat tepat yaitu saat ini kita akan mendengarkan nasihat firman Tuhan yang dapat kita baca di dalam suratan Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Inilah Bapak Ibu, ada 3 hal nasihat firman Tuhan buat saya dan penjenengan. Yang pertama, dikatakan janganlah hendaknya kerajinan saya dan penjenengan itu kendur. Ya, kendur artinya tidak kencang atau lemah. Ya, janganlah kita kendur. Ya. Yang berikutnya dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala. Artinya biarlah kita menghadapi, menyikapi dengan semangat. Yang ketiga, supaya kita bisa melayani Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, satu keadaan yang sangat nyata, ya. Di mana-mana kita melihat bahwa karyawan, pedagang, petani, ya, dan para ahli, ya, semuanya itu sedang mengalami satu keadaan yang sangat tidak diinginkan, ya. Contohnya Bapak Ibu, sebagai karyawan sudah beberapa bulan ini tidak menerima gaji utuh, ya, yang diberikan separuh, ya. Demikian pula pedagang, ya. Petani mengalami goncang, ya. Tenaga ahli sepi. Saudara, itulah fakta yang ada. Kemudian apa? Timbullah rasa kecewa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan mengingat satu peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan seorang murid yang bernama Petrus. Kita akan mengingat tidak asing lagi satu peristiwa yang terdapat di dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-5, ya. Di situ bagaimana kisah Petrus, ya. Dia mengalami satu kekecewaan karena suatu pekerjaan yang dilakukan tidak menghasilkan
apa-apa. Ya. Sedangkan kita tahu dan kita melihat ya, bahwa Petrus adalah seorang yang sangat dikenal. Dia adalah orang yang energik. Dia juga seorang pemberani. Tetapi ternyata pada satu waktu ia mengalami sesuatu hal yang membuat dia jadi kendor. Dia jadi patah semangat. Ya. Dia letih, dia lesu, bahkan kecewa. Ya. Karena apa? Sudah kerja dengan setengah mati, semalam-malaman dia kerja, tapi tidak bisa menangkap satu ekor ikan. Saudara sekalian, ya. Tetapi kita melihat bagaimana ketika Petrus mendengarkan firman Allah, ketika Petrus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus Kristus, ya. Mari kita akan bersama-sama ya, menyimak dan membaca Lukas pasal 5 ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Itulah firman yang disampaikan oleh Tuhan. Ketika pada waktu itu Petrus dalam keadaan yang lelah, capek, ya. Tetapi pada waktu apa? Ketika Petrus sudah mendengarkan nasihat daripada Tuhan, kemudian bagaimana respon Petrus? Ya. Di dalam ayat yang kelima, ya. Kita akan baca bagaimana respon Petrus. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Inilah saudara sekalian, ketika ada perkataan Tuhan Yesus, ada kesanggupan, ada semangat yang tinggi. Dia mengatakan, ya, apa yang dia katakan? Aku akan menebarkan jala juga. Saudara sekalian, ketika Petrus mendengar nasihat firman Allah, langsung dia punya respon. Dan ada semangat yang datang, semangat yang baru, yang semula dia kendor, ya, sudah malas. Tetapi ada nasihat firman Tuhan, dan langsung nasihat firman Tuhan ia lakukan dan terapkan. Dia menebarkan jala lagi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya sampaikan kepada panjenengan, ini hal yang perlu kita contoh, ya. Bahwa semula Petrus kecewanya tidak karuan, tetapi dia betul-betul menghargai, melakukan nasihat firman Tuhan. Bapak Ibu, dan satu hal, Bapak Ibu yang terkait dalam Tuhan, ya. Seorang nelayan itu adalah orang yang sederhana. Tapi nelayan ini punya cara-cara kerja yang sangat baik. Nelayan itu yang pertama, dia memiliki satu keberanian. Saudara sekalian, ya. Berani karena apa? Resiko yang harus dia hadapi bukan hal yang ringan tapi berat. Di laut ketika ada
gelombang datang dengan tiba-tiba, otomatis rasa khawatir dan rasa takut adanya. Tetapi sifat yang ia miliki, dia tetap berani untuk menghadapi gelombang-gelombang tersebut. Inilah Bapak Ibu, menjadikan satu gambaran buat saya dan panjenengan. Bukankah kehidupan kita di hari-hari ini dihadapkan berbagai macam gelombang yang sering datang dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi mari Bapak Ibu, hendaknya kita memiliki sifat berani seperti seorang nelayan. Saudara sekalian, ya. Petrus, dia berani karena dia tahu, karena ada Tuhan yang menyertai sepanjang dia berada di laut. Saudara sekalian, sebagaimana pengalaman Raja Daud yang tidak asing lagi, saya mengingatkan Bapak Ibu, kita membaca pengalaman Raja Daud ya, yang gampang panjenengan ingat. Kita akan membaca pada Mazmur pasal 23 yang tidak asing lagi, bagaimana Raja Daud, dia tidak takut bahaya ketika dia berada di satu lembah kekelaman, karena Tuhan menyertai. Mazmur 23 ayat yang keempat, saya akan bacakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Inilah saudara sekalian, satu pengakuan, tidak takut di lembah-lembah yang membahayakan, karena Tuhan selalu menyertai. Bapak Ibu, saudara sekalian, inilah firman yang harus kita pegang. Begitu banyak gelombang-gelombang kehidupan yang datang, tapi ingat, kita punya Tuhan yang selalu menyertai saya dan saudara. Puji Tuhan. Yang kedua, bagaimana sifat seorang nelayan? Saudara sekalian, seorang nelayan punya sifat, yaitu dia tekun, ya. Tekun, salah satu arti adalah tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Itulah sifat tekun. Pengalaman Rasul Paulus, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama melihat di dalam suratan 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Pengalaman Paulus yang sudah diberhadapkan hal-hal yang sangat tidak baik. Tapi apa kata Paulus? Kita akan membaca 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Saudara sekalian, kehabisan akal. Tetapi Paulus tetap tekun, sehingga dia bilang, aku tidak putus asa. Itulah saudara sekalian, mari kita ada dihadapkan hal-hal yang membuat kita tuh ngelokro, yang membuat kita putus asa. Tapi mari Bapak Ibu, hendaklah kita memiliki sifat tekun seperti seorang nelayan. Tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Inilah sifat yang harus kita miliki di hari-hari seperti sekarang ini. Yang berikutnya adalah seorang nelayan itu memiliki sifat sabar. Orang sabar itu tidak gampang mengeluh. Nah, inilah Bapak Ibu, orang yang sabar itu tidak gampang sekali mengeluarkan keluhan-keluhan. Ya. Contoh,
sekarang seorang nelayan yang dia sedang berada di laut. Ya. Yang ada di sekitarnya itu hanya air. Ya. Kalau dia mau mengeluh kepada siapa? Yang ada di kiri kanan, muka belakang hanya air. Air tidak bisa menolong apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dia memiliki sifat sabar. Inilah sifat sabar harus kita miliki. Sekarang banyak hal yang gampang memancing emosi kita, sehingga kita sudah tidak memiliki kesabaran. Mari Bapak Ibu, hendaklah kita tetap sabar untuk menghadapi segala sesuatu yang ada. Kemudian ada satu lagi yang saya katakan, sifat seorang nelayan, yaitulah memiliki sifat cerdas, saudara sekalian. Ya. Dalam arti, seorang nelayan mengatakan, seorang nelayan itu pandai membaca situasi. Ya. Dia betul-betul cerdas, pandai membaca, melihat situasi yang ada. Ya. Salah satu yang mereka katakan, pengalaman mereka di mana melihat ada ikan kecil, di situ pasti ada ikan yang besar. Itulah yang mereka miliki. Mari Bapak Ibu. Ya. Itulah sifat nelayan. Dia tidak kendor. Ya. Dia tetap semangat meskipun dia berada di laut. Saudara sekalian, banyak sekali hal-hal yang membuat kesabaran mungkin sudah tidak bisa terkendali. Mungkin ketekunan sudah mulai tergoda, mungkin sudah tidak lagi berani. Tetapi seorang nelayan, dan Petrus khususnya, saudara sekalian, betul-betul dia tidak kendor setelah terima perkataan firman Allah. Terus dia menyala-nyala, terus melakukan pekerjaan dengan baik. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita betul-betul dapat mendengar, menghargai, menerapkan nasihat firman Tuhan di dalam kehidupan kita di hari-hari ini. Puji Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu, nasihat yang berikutnya, supaya kita bisa melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Sekarang tidak bisa terlibat dalam pelayanan yang ada di gereja seperti biasanya. Tetapi ada hal yang perlu Bapak Ibu lakukan, yaitu berdoa di rumah dengan keluarga, mendoakan gereja kita, pekerjaan Tuhan, jiwa-jiwa kita doakan. Itulah tugas kita. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan buat saya dan penjaringan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan firman Tuhan pada saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari pada saat ini setelah kita dengar firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan, mengucap syukur dan mohon pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan untuk melakukan nasihat firman Tuhan. Demikian juga kita mempersiapkan seluruh kehidupan ini kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa Allah yang Maha Besar, sungguh hati kami mengucapkan banyak terima kasih karena berkat kemurahan kasih-Mu, di mana Allah yang selalu menasihati kami. Terlebih di hari-hari ini Tuhan, secara manusia kami banyak mengalami kelemahan, bahkan kerajinan kami mulai kendor. Tetapi puji Tuhan, bersyukur bernasihat firman-Mu, sehingga saat ini kami boleh dibangkitkan kembali untuk kami tetap semangat. Terima kasih buat firman. Dan sebentar kami akan bersama-sama terima tubuh dan darah Kristus. Kami sambut dan kami siap untuk terima tubuh dan darah Yesus dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari Bapak Ibu yang sudah terima tubuh dan darah Kristus,
Dimohon Bapak Ibu berdiri dan kita akan bersama-sama datang untuk terima tubuh dan darah Kristus. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu. Dimohon Bapak Ibu berdiri dan mengangkat tubuh Kristus di tangan kanan kita. Haleluya. Sebelum Bapak Ibu mendengarkan apa yang Tuhan katakan, baiklah kita semua yang ada, sekarang kita kembali mengingat betapa besarnya kasih Tuhan kepada saya dan saudara. Dia rela menderita mati di kayu salib, mengingat saya dan Bapak Ibu adalah orang berdosa. Maka dengan kasih Kristus yang sudah terbukti, dosa kita sudah ditebus dengan pengorbanannya. Terima kasih Tuhan. Saya mohon Bapak Ibu akan mendengarkan apa kata Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama, kita terima, kita sambut, kita makan tubuh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya. Patut kita bersyukur kepadamu Tuhan. Kami semua sudah menerima tubuh-Mu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan bersama-sama memegang dan mengangkat darah yang kudus ini di tangan kanan kita. Mari Bapak Ibu terus mengingat dan mengingat darah yang tertumpah. Darah ini adalah darah yang kudus. Mari Bapak Ibu saat ini kita bersama-sama merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita semua. Haleluya. Sementara Bapak Ibu akan mendengarkan perkataan Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari pada saat ini kita bersama-sama kita sambut, kita terima, kita minum bersama-sama darah yang kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama-sama. Haleluya. Dimohon semua Bapak Ibu akan mengangkat kedua tangan. Datanglah kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan, kami pandang karya kebesaran Allah yang begitu nyata dalam hidup ini. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Tanpa pengorbanan-Mu kami binasa Tuhan. Tapi oleh karena pengorbanan-Mu, di mana Engkau yang mati di kayu salib untuk kami orang berdosa. Terima kasih kami sudah mendapatkan pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah sambut dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada saat ini, sebelum kita bersama-sama menutup ibadah dalam doa, maka saya sampaikan kepada Bapak Ibu di rumah masing-masing, menjaga kesehatan, jagalah dengan baik satu dengan yang lain dengan kasih Tuhan. Demikian juga di rumah masing-masing tetap adakan
Misbah Doa Keluarga. Puji Tuhan, inilah yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari saat ini kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita dalam doa. Haleluya. Dengan pujian, syukur, dan hormat yang selalu kami haturkan kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang tetap mengasihi kami, di mana nasihat-Mu tidak pernah berhenti. Kami sambut, kami terima dengan mengucap syukur. Kami akan melakukan nasihat firman-Mu. Terima kasih. Dan saat ini saya mau berdoa, kiranya Tuhan memberkati semua anggota jemaat, mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua. Diberkati seluruh aspek kehidupan mereka. Pekerjaan penjarahan mereka diberkati. Hindarkan dari segala macam penyakit apapun. Gangguan setan, iblis, roh jahat, mara bahaya, malapetaka, bencana alam tidak akan menimpa kami. Dan Tuhan yang menjaga kami, melindungi kami. Kami percayakan seluruh kehidupan ini hanya ke dalam tangan Engkau. Dan kami tahu Tuhan, Allah tetap beserta dengan kami sampai selama-lamanya. Inilah doa kami, ucapan syukur kami yang sudah kami panjatkan dalam satu nama Allah yang Maha Besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.